Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa dengan tema yang masih sama ya teman-teman, yaitu tentang sinar matahari dan subtema tata surya. Namun kali ini kita akan membahas tentang galaksi. Nah, galaksi merupakan sekelompok bintang, debu antariksa, gas, dan materi gelap yang luas dan ditahan oleh gaya gravitasi. Galaksi berisi jutaan, bahkan miliaran bintang yang ada di alam semesta. Nah, galaksi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaksias, yang berarti sesuatu yang menyerupai susu dan lingkaran susu. Nah, ada macam-macam galaksi berdasarkan bentuknya teman-teman. Yang pertama ada galaksi eliptis, yang kedua galaksi spiral, yang ketiga galaksi lentikular, dan galaksi tak beraturan. Lalu ada juga macam-macam galaksi lainnya. Yang pertama ada galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi yang paling terkenal ya, ada galaksi Bima Sakti. Lalu ada galaksi Andromeda yang terbesar ya di alam semesta. Lalu ada galaksi Magellan. Lalu ada galaksi Ursa Mayor dan ada galaksi Black Eye. Jadi itulah macam-macam dari galaksi, teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman-teman akan mempelajari tentang galaksi ini di sentra sains ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Upi tentang perbedaan dari masing-masing galaksi tersebut. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi bahasa. Nah, pada materi bahasa kali ini kita akan kembali membahas tentang kalimat majemuk ya. Kita akan membuat karangan dengan menggunakan kalimat majemuk. Nah, teman-teman masih ingat apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Nah, cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi atau kata penghubungnya. Nah, jenis kalimat majemuk itu ada dua. Ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah hubungan dua kalimat yang sejajar atau sederajat. Nah, kalimat majemuk setara ini menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, lagi, atau, melainkan, kemudian, dan sedangkan ya. Nah, itu tadi kata hubung yang digunakan dalam kalimat majemuk setara. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, Afan makan roti, Mada minum susu. Nah, dua kalimat ini kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung sedangkan. Afan makan roti, sedangkan Mada minum susu. Lalu yang kedua, Raisa pergi ke toko buku, Syakira pergi ke toko buku. Nah, ketika dua kalimat ini kita gabungkan, maka menjadi Raisa dan Syakira pergi ke toko buku. Nah, jadi menggunakan kata hubung dan. Lalu ada contoh yang ketiga, Yazid bermain di lapangan. Lalu kalimat kedua, pulang ke rumah. Nah, ketika kita gabungkan dua kalimat ini menjadi Yazid bermain di lapangan, lalu pulang ke rumah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dua kalimat yang digabungkan dengan menggunakan kata hubung.
Itu di kalimat majemuk setara ya. Ini contoh pembuatan kalimatnya dengan menggunakan kata hubung. Tadi kita bahas tentang kalimat majemuk setara. Sekarang kalimat majemuk bertingkat, yaitu hubungan dua kalimat yang tidak setara. Nah, itu ya teman-teman, beda dengan kalimat majemuk yang setara. Kalimat majemuk bertingkat ini menggunakan kata penghubung seperti jika, seandainya, ibarat, seperti, bagaikan, daripada, sebab, karena, maka, bahwa, yaitu, sebelum, sesudah, dan ketika. Nah, ini ya teman-teman kata hubung yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat. Kita lihat contoh. Yang pertama, Raisa terjatuh. Lantainya licin. Nah, ketika kita gabungkan dua kalimat ini, karena lantainya licin, Raisa terjatuh. Nah, jadi teman-teman, kata penghubung pada kalimat ini berfungsi sebagai penjelas kalimat itu. Nah, kan kalau cuma kalimat Raisa terjatuh, belum lengkap ya kalimatnya, atau lantainya licin. Nah, itu belum lengkap. Tapi ketika dua kalimat itu kita gabungkan dengan menggunakan kata penghubung, menjadi karena lantainya licin, Raisa terjatuh. Nah, jadi jelas ya kalimatnya. Kenapa Raisa bisa sampai terjatuh? Oh, karena lantainya licin. Nah, itu ya untuk menjelaskan suatu kalimat. Oke. Nah, kata penghubung ini bisa ditaruh di depan atau di tengah kalimat. Selanjutnya, Anita sakit. Anita tidak masuk sekolah. Nah, kalau dia dipisah kalimatnya belum sempurna ya. Nah, jadinya kalau kita gabungkan dua kalimat itu, Anita sakit sehingga tidak masuk sekolah. Nah, jadi kata penghubung ini untuk menjelaskan kalimat tersebut. Lalu ada kalimat selanjutnya. Saya punya uang. Saya akan membeli tas itu. Nah, kita gabungkan kalimatnya. Seandainya saya punya uang, saya akan membeli tas itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada contoh yang lain. Nah, Butina menyayangi Rama seperti beliau menyayangi anaknya sendiri. Seperti. Nah, seperti itu kata hubung pada kalimat majemuk bertingkat. Lalu selanjutnya, Syakira sarapan pagi sebelum berangkat sekolah. Lalu yang selanjutnya, Mada memiliki dua saudara, yaitu Lera dan Sanogo. Nah, ini ya teman-teman contoh pembuatan kalimat majemuk bertingkat. Ya, jadi kata hubungnya digunakan untuk menyatukan dua kalimat. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas sentra bahasa hari ini. Jadi teman-teman, silahkan teman-teman buat karangan minimal 2 paragraf ya. Minimal 2 paragraf tentang pengalaman teman-teman dengan menggunakan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk yang tadi sudah kita bahas ya. Teman-teman boleh gunakan kata hubung apapun. Nah, teman-teman boleh mau menggunakan kalimat majemuk bertingkat atau mau menggunakan kalimat majemuk setara, silahkan. Tapi pastikan tema karangan yang teman-teman buat ini tema sinar matahari ya. Nah, jadi teman-teman boleh ceritakan pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan tema sinar matahari, tapi teman-teman silahkan gunakan kalimat majemuk. Nah, boleh teman-teman gunakan kalimat majemuk di dalam paragraf tersebut. Tidak harus semua kalimatnya menggunakan kalimat majemuk ya. Boleh misalnya di satu paragraf itu teman-teman mau gunakan kalimat majemuknya sebanyak 3 kalimat. Nah, kan satu paragraf itu minimal 3 kalimat. Nah, teman-teman silakan buat lebih dari 3 kalimat.
ya. Nah, seperti itu. Teman-teman, silahkan tulisnya di kertas HVS. Nah, lalu setelah itu teman-teman lapisi dengan kertas buffalo di belakangnya. Jadi, biar kertasnya itu tidak lecek ya teman-teman, tidak rusak. Nah, jadi kita lapisi dengan kertas buffalo. Oke teman-teman, jadi itu saja pekerjaannya. Silahkan teman-teman buat 2 paragraf tentang pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan tema sinar matahari, ya, dengan menggunakan kalimat majemuk. Silahkan teman-teman mau menggunakan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk setara. Oke ya teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Besukma tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.